Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, 27. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Gelap nih yang di sini. Sekarang masuk ke bab 3, yaitu membiasakan mendirikan sholat sunnah. Ya, Bapak ulangi, membiasakan mendirikan sholat sunnah. Sekarang fokus sini, lihat di sini. Sebutkan macam-macam sholat sunnah yang kalian ketahui. 1, duha. Ayo. Sholat taubat. Yang apa? Witir, tahajud. Ayo, yang kalian ketahui terserah. Yang penting apa? Taraweh. Jumatan masa sunnah. Sunnah apa wajib Jumatan? Wajib. Tidak termasuk. Apa lagi? Rawatib. Apa lagi? Sholat hajat. Sunnah wudu. Langsung gemini. Tahiyatul masjid. Witir sudah. Ayo. Gerhana, qobliyah, ba'diyah, apa lagi? Yang setahun sekali dikerjakan. Setahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi? Apa? Salat meninggal, apa nak? Salat jenazah, wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Ida apa wajib? Kok ragu? Ada ida, ada wajib. Wajib apa tidak? Wajib. Fardu. Tapi wajibnya perwakilan. Tidak keseluruhan, artinya kalau satu orang saja yang mengerjakan, yang lain tak berdosa. Nah, namanya fardu kifayah. Cukup satu orang yang mengerjakan, yang lain tidak dosa. Jelas? Ada yang mau ditanya? Sekarang kita membiasakan mendirikan salat sunnah. Sebelum Bapak lanjut, apa itu sunnah? Ayo. Dikerjakan pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada jawaban lain? Ya, ada yang jawaban lain? Ya, semuanya benar ya. Sunnah, kalau Bapak boleh simpel, kerjakan pahala, tinggalkan rugi. Ya, ngapa kok rugi? Pahala dah dapat, ngapa kalian tidak digawe ke? Ya, tapi itu menurut Bapak benar? Ya benar, tinggal rugi kalian kalau tidak digawe ke. Menurut ulama, sunnah adalah pekerjaan apabila dikerjakan, pahala ditinggalkan tak masalah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti ya. Kok beda di sini? Oh, tidak sama. Sudah. Perhatikan. Apa tujuan sholat sunnah? Nambah pahala. Apa lagi? Mendekatkan diri. Apa lagi? Menyempurnakan pahala salat wajib. Apa lagi? Menghapus dosa. Yalah, benar. Apa lagi? Tidak apa-apa. Meninggikan derajat kita. Enak, jangan mainan sarung. Mentang-mentang bawa sarung. Sudah. Simpen dulu. Meskipun hari santri kita. Terus, apa lagi? Kedisiplinan. Apa lagi? Cepat dengan Gemini. Ya, semuanya benar. Memang benar. Apa tujuan kita? Apa manfaat kita untuk sholat duha, sholat sunnah itu? Memperbaiki sholat fardu. Karena gini nak, kalian sholat 5 waktu, ya 5 saat ini.
Salat 5 waktu itu hampir jarang atau tidak pernah kita yang namanya khusyuk. Pernah kalian salat khusyuk? Pernah beda. Banyak iya beda. Apalagi salat zuhur. Cuaca. Salam. Cuaca panas. Zuhur, cuaca panas. Kalian salat ihdinas siratal mustaqim. Bapak yakin tidak khusyuk? Bapak yakin tidak khusyuk? Apalagi kawan kalian ada yang ngobrol, demlah, tidak khusyuk. Oleh karena itu, sempurnakan pahala fardu kita dengan sunnah. Ini. Kemudian, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyempurnakan pahala sholat wajib kita. Itulah peran atau manfaat daripada sholat sunnah. Sampai sini ada yang tanya? Tidak ada? Sekarang pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada 2 macam. Mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Apa itu mu'akkad? Sholat sunnah yang dikuatkan. Ghairu mu'akkad. Belum ada di PPT, belum Bapak buat yang itu. Udah usah cari, udah ada di situ. Belum. Apa ghairu mu'akkad? Ya tinggal lawannya. Nah, mu'akkad yang ditekankan, yang dikuatkan, yang selalu dikerjakan Nabi. Kalau ghairu mu'akkad. Kalau ghairu mu'akkad, Nabi kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Ya. Siapa dipanggil dulu? 77, sudah. Ya, kalau sunnah mu'akkad, Nabi selalu mengerjakan. Jarang meninggalkan. Hampir tiap hari. Pak, apakah Nabi selalu mengerjakan? Tidak kalau selalu. Kenapa? Nanti kalau Nabi mengerjakan selalu, maka umatnya takut berpandangan sholat itu wajib. Jadi ada manfaat. Ngapa Nabi sekarang ba'diyah, besok? Tidak. Ngapa tujuannya? Biar umatnya tidak menyangka Nabi itu kok ba'diyah terus. Ba'diyah berarti wajib. Tidak. Itulah tujuannya. Nabi tidak selalu, tapi hampir keseluruhan ngerjakan. Gini nak, kalau boleh presentasi 90% Nabi itu ngerjakan mu'akkad. Jelas? Kalau ghairu mu'akkad di bawahnya. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Nanti ya, jadi Bapak ulangi. Kalau mu'akkad Nabi selalu mengerjakan, bukan selalu, sering mengerjakan. Kalau ghairu mu'akkad di bawahnya. Kemudian, apa sunnah mu'akkad itu? Ini yang kalian nih. Sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan, sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena Nabi SAW sering melakukan dan jarang meninggalkannya. 90% Nabi ngerjakan sholat sunnah ini. Jelas? Tapi tidak 100%. Ngapa tidak 100%, Pak? Takut umatnya dianggap wajib. Nanti kita bahas apa saja macam-macam mu'akkad itu. Ya. Jadi Bapak ulangi, sunnah mu'akkad ini Nabi sering, tapi tidak selalu 100% tiap saat mengerjakan. Tidak. Ada kalanya beliau tidak mengerjakan. Tujuannya tadi agar umatnya tidak menganggap wajib. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Berarti ya. Nih perhatikan. Hal yang harus diperhatikan sebelum sholat sunnah. Pertama, tidak didahului azan dan iqamah. Pernah kalian sholat sunnah, ada azan, ada iqamah? Ya kati. Pernah kalian sholat Idul Fitri misal, ada azan iqamah tak? Ya kati. Sholat raweh, ada azan iqamah? Ya kati ya. Berarti sholat sunnah itu tidak didahului azan dan iqamah. Jelas, beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu sunnah, meskipun sendirian, tapi jangan pakai toa, jangan pakai mic kalau dewean, kena marah wong. Jelas sampai sini? Apa nak? Ngapa di marah wong? Akhir di masjid di musola 10 kali wong azan. Jam 12 azan duhur. Habis itu datang satu wong. Nah azan duhur lagi jam 1. Jam setengah 2 datang lagi. Nah azan lagi, kena marah wong.
Ya, jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara munfarid atau sendirian kecuali sholat sunnah idain. Tahu idain? Idul Fitri, Idul Adha. Nah, idain itu Idul Fitri, Idul Adha dan tarawih di situ tidak disebutkan. Nah, kalau sholat sunnah selain Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tarawih, sebenarnya sendiri afdol. Contoh. Nah, contoh, sholat duha, afdolnya sendiri sholat duha. Bapak ulangi, sholat duha, afdolnya sendiri, tidak usah jamaah dewean. Pak, ngapa kita kok jamaah, Pak? Karena belum terbiasa, belum istiqomah melaksanakannya. Kenapa? Litardib untuk ngajari kalian. Pertama, kita paksa dengan jamaah. Nanti kalau sudah istiqomah selalu, maka sholat sendiri lebih afdol. Kalau seandainya kalian bisa istiqomah tiap hari sholat duha, maka sendiri lebih afdol, tidak usah jamaah. Apa nak? Tapi kalau takut apa? Sholat duha kan pagi nak. Tidak nyambung ini. Nak, jangan taruh di atas meja kepalanya, angkat. Lagi efek ngantuk nanti. Sudah? Jadi sholatnya itu dewean. Sholat qobliyah ba'diyah dewean. Ya, ada tandanya enggak? Tadi sholat qobliyah ba'diyah itu dewean sendiri. Sholat duha sendiri. Pak, kalau seandainya jamaah tetap sah. Sholat duha jamaah boleh sah. Sholat qobliyah ba'diyah jamaah boleh sah. Jelas? Ataupun kita balik. Di sini kan Idul Fitri, Idul Adha sunnah jamaah. Kita balik. Idul Fitri, Idul Adha dewean. Maka sholatnya tetap sah. Misal yang perempuan ya malam begadang buat kue untuk besok lebaran. Sampai subuh. Nak subuh tidur. Bangun jam 10. Bangun jam 10. Nah lah jam 10. Uang lah dapat THR. Dia masih kucek-kucek mata. Ya. Maka boleh sholat Idul Fitri dewean. Jelas? Sholat itu tidak ada yang wajib jamaah kecuali satu. Apa sholat yang wajib berjamaah? Ayo. Emang 5 waktu wajib? Kalau minggu sholat zuhurnya dewean apa jamaah? Ayo, kalau minggu sholat zuhurnya jamaah apa dewean? Tidak sholat Pak. Nah. Yang wajib jamaah cuma satu, Jumat itulah. Yang selain itu tidak wajib. Tapi pahalanya berbeda sendiri dengan yang jamaah. Ya, sampai sini ada tanya? Nanti ya. Jadi sholat sunnah usahakan sendiri kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Tapi sendiri itu kalau sudah bisa istiqomah. Kalau belum bisa kayak kita sholat duha, tahu istiqomah? Terus menerus, continue, selalu. Setiap hari sholat duha, maka tidak usah jamaah sendirian. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Kemudian yang ketiga, dimulai dengan niat sesuai jenis sholatnya. Ya jelas lah ya. Kalau sholat duha, usolli sunnatan duha, usolli sunnatan qobliyah dan seterusnya. Jelas? Jelas. Yang berikutnya dilaksanakan dengan 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pak, saya sholat tarawih Pak, 20 rakaat atau 8 rakaat sekaligus. Tidak sah. Misal 20 rakaat, Allahu Akbar, tegak duduk, tegak duduk, tegak duduk, tegak duduk, sampai 20, Assalamualaikum warahmatullahi merdeka. Itu dakati ya, 2 kali salam, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Meskipun yang 8, ya ada di sini kalian yang sholat tarawih 4 atau 8 kali langsung salam. Dakati ya. Aduh, 4 rakaat baru salam sih kok, kayak sholat isya. Ada yang kayak sholat isya? Kayak sholat isya.
Bukan kayak dua rakaat. Ada. Usahakan jangan pilih masjid yang seperti itu. Karena memang sebagian ulama mengatakan tidak sah, harus 2 rakaat. Ya, usahakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Meskipun 8 atau 20, tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa nak? Kemarin sah sudah. Untuk kedepannya jangan cari yang 4 rakaat, cari yang 2. Ya, cari yang 2. Karena sebagian ulama mengatakan tidak sah, disyaratkan harus 2 salam. Ini. Kok ngantuk semua? Ayo berdiri dulu. Ayo semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu, biar hilang ngantuknya. Berdiri. Berdiri. Berdiri dulu. Bapak nak dah mau ngilangin rasa ngantuk kalian. Tangan di atas. Yang kanan. Yang kanan. Biar rasa ngantuk kalian hilang. Tulis angka 1. 1. Belum, kurung kompak. Ulangi. 1. Belum kompak. Tinggi-tinggi nak. Semangat biar hilang ngantuknya. 1. 2. Bingung. Gimana angka 2? Ayo. Ulangi. 2. Ulangi. 2. Nah, bingung. 1, 2, 3, 4. Bisa? Yakin? Sekarang ganti. Bukan pakai tangan, pakai kepala kalian. 1, 2. Mana nih 2? Masa gini-gini 2 nak? 2, 3. Sudah, duduk. Biar hilang ngantuknya. Belum kok udah gerak kepalanya. Kalau gerak, Bapak yakin hilang pusingnya, hilang ngantuknya. Kita lanjut. Perhatikan. Dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah sebaiknya dilakukan tempat berbeda dengan sholat wajib. Contoh, yang sering sholat di masjid ataupun di musala, kalian pernah melihat orang mengerjakan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib? Sering ya. Kalau yang hobi atau sering di musala atau masjid, pasti melihat. Nah, ketika hendak mengerjakan sholat qobliyah atau ba'diyah, usahakan tempatnya berbeda dari sholat wajib. Contoh, Bapak sholat qobliyah di sini. Misal sholat zuhur, qobliyah zuhur di sini. 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pindah. Sholat zuhur 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pindah lagi. Sholat ba'diyah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ngapa Pak kok pindah? Di sini jelas ya. Tujuannya apa Pak kok pindah-pindah Pak? Agar nanti di akhirat semakin banyak saksi yang membela kita. Lantai-lantai sejadah yang tempat kita sholat, dia akan bersaksi, ya Allah dia dulu sholat di tempat di atasku. Ya, dia akan bersaksi, dia dulu sholat qobliyah di atasku. Dia dulu sholat sholat ba'diyah di atasku. Jelas? Ada yang mau ditanya? Pak, kalau seandainya di situlah Pak, qobliyah di situ, zuhur di situ, ba'diyah di situ. Nah, di situ dia ngapa Pak? Karena di situ ada kipas dengan AC. Nah, depannya ada kipas ada AC. Nah, di situ nih yang galak pindah. Boleh tak? Boleh. Sah tak? Sah. Sholat zuhur datang lagi dulu. Sholat zuhur datang apa? Qobliyah zuhur di sini. 2 rakaat salam. Zuhur di sinilah ada galak pindah. Itu 4 rakaat salam. Ba'diyah di sinilah. Ngapa? Depan ada AC atau kipas. Sholat kita tetap sah. Jelas? Apa nak? Nah.
Ya nggak salah sendiri tidak pindah. Batal nak. Pak, perhatikan. Apa? Dibuat mainan salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Biar banyak. Justru perhatikan, lantai tanah atas jada akan jadi saksi. Ya Allah, dia dulu mainan di sholat zuhurnya. Nak ngamano. Ayo. Di situ lagi, lantai-lantai sejadah yang kita tempati akan bersaksi. Ya Allah, dia dulu sholat zuhur mainan, jalan-jalan. Malah jadi berat. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ini bukan yang kelima, ini bukan ketentuan untuk sah atau tidaknya. Sholatnya tetap sah, namun disunnahkan pindah, dianjurkan pindah. Kalau seandainya masih di situlah, sholatnya tetap sah. Jelas? Yang terakhir yaitu bacaan sholat sunnah ada yang sir atau pelan seperti sholat duha dan sholat sunnah rawatib. Ada yang dibaca jahar atau keras yaitu sholat sunnah idain. Perhatikan. Sholat sunnah duha itu bacanya pelan. Artinya hanya kalian sendiri yang dengar. Perhatikan ya. Sholat duha itu bacanya pelan. Kalian sendiri yang dengar. Pak, kita ngapo bacaan keras? Timbul pertanyaan, Pak, kita ngapo sholat duha di sini? Jamaah keras pula bacaan. Ngapo? Ada tujuan. Kenapa dibaca keras? Agar membantu yang lain yang tidak bisa menjadi bisa. Yang belum hafal menjadi hafal. Dengan seringnya mendengar, insya Allah yang tidak hafal, hafal. Yang hafal makin kuat. Jelas? Sholatnya tetap sah. Perhatikan ya. Seandainya kita balik. Kepala jangan taruh di atas meja. Efeknya ngantuk. Perhatikan. Seandainya kita balik sholat Idul Fitri atau Idul Adha, imamnya Allahu Akbar, baca Fatihah pelan. Tiba-tiba ruku. Allahu Akbar, makmum bingung. Tidak baca imam tidak baca Fatihah. Padahal bacanya pelan. Maka sholat imam tetap sah. Ini tidak menjadi syarat untuk sah atau tidaknya. Apa? Yang jadi makmum. Terus yang ditanya apa? Sah tidak? Sah kalau baca Fatihah. Ya tunggu nak. Tidak usah ngulang. Ngapain ngulang? Imam lah ruku, kita cepat-cepat baca Fatihah. Tidak apa-apa. Jelas? Ada yang bertanya? Ada ya. Jadi Bapak ulangi. Hal yang harus diperhatikan sebelum sholat sunnah, pertama tidak didahului azan iqamah, dilaksanakan secara munfarid atau sendiri kecuali sholat idain. Kemudian dimulai dengan niat sesuai dengan sholatnya, dilaksanakan 2 rakaat. Ya, sholat sunnah sebaiknya dilakukan di tempat yang berbeda dengan sholat wajib, dan yang terakhir bacaan sir atau jahar. Sampai sini ada yang tanya? Ada ya, las. Ini macam-macam sholat sunnah muakkad. Tadi kan sholat sunnah terbagi menjadi berapa? 2. 1 muakkad, 2 ghairu muakkad. Sekarang kita bahas pertanyaan yang tadi. Pak, sholat sunnah muakkad apa saja? Ini. Yang pertama rawatib. Apa itu rawatib? Tidak tahu rawatib? Ayo, cepat begini. Apa itu rawatib? Ayo. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum qabliyah atau Qabliyah. Apa sebelum qabliyah atau sesudah ba'diyah salat fardu 5 waktu. intinya apa? Intinya sholat yang dikerjakan sesudah sholat 5 waktu. Masih kurang tepat. Sudah, simpelkan, pendekkan kalimatnya. Apa itu? Biar tidak lama-lama. Apa? Sudah itu, baik. Kurang tepat. Ayo. Kurang tepat. Ayo. Gemini. Buka. Ayo cepat.
Apa itu qobliyah? Apa? Ayo cari yang pendek, baik. Dasar panjang-panjang. Kurang pintar berarti ya. Intinya coba yang pendek kalimatnya. Bahkan itu perannya atau manfaatnya. Ayo, rawatib. Ayo rawatib. Mana? Nah, ini baru sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah wajib. Dan sesudah sholat wajib. Sebelum dan sesudah. Itu rawatib. Jelas? Jadi kalau kalian mengerjakan, Pak, qobliyah subuh, Pak, ba'diyah zuhur, itu galau-galau disebut rawatib. Qobliyah, ba'diyah disebut rawatib. Jelas? Ya. Ada berapa rakaat rawatib? Nah, nanti kita bahas. Rawatib tahu ya? Rawatib. Ya, sekarang sholat sunnah malam. Salat malam amalan yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat apa saja itu? Ayo. Tahajud. Taraweh. Witir. Apa lagi? Hajat. Apa lagi? Tasbih. Apa lagi? Tobat. Apa lagi? Istikharah. Sudah. Perhatikan. Salat sunnah malam, tarawih, witir, tahajud. Nah, Pak, yang lain itu boleh dikerjakan sebagian di siang hari. Kita bahas nanti akan 3. Kemudian sunnah idain. Masih ingat idain itu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Tahiyatul masjid, salat apa? Tahiyatul masjid. Apa itu salat tahiyatul masjid? Ayo. Iya apa? Kapan kerjaannya? Gawe. Nyolat di masjid, masjidnya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, yang simpel. Nyolat di masjid. Allahu Akbar. Apa? Yang simpel. Ya, penghormatan. Kapan waktunya? Kapan ngerjakannya? Siang, malam? Siang. Ada jawaban lain? Sore. Ada lagi? Malam. Setiap kali. Dah kata waktunya. Yang penting masuk, sholatlah tahiyatul masjid. Nak pagi masuk masjid, tahiyatul masjid. Sore seperti itu pula. Dan seterusnya. Sekarang sholat duha. Salat sunnah yang dilakukan. Sudah. Waktunya kapan? Ayo. Pagi hari setelah matahari terbit hingga zuhur. Ya. Perhatikan waktunya dari matahari terbit lebih sedikit, ya. Lebih sedikit sampai waktu zuhur. Ya, jadi jam sekarang jam berapa nih? Jam 11 lewat, boleh sholat duha. Apa? Apa nak? Apa? Boleh, nanti kita akan bahas satu persatu. Perhatikan. Sebutkan sholat sunnah muakkad. 1. Oh, masih buka PPT. Rawatib 2. Kompak 1. Rawatib 2. 3. 4. 5. Hafal? Coba tutup. 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 1. 2.
3. Oke. Sekarang kita tes, ya. Sekarang kita tes. Yang ketiga. Ayo. Yang kelima. Yang kedua. Mana rawatib? Rawatib nomor 1. Salat malam. Sudah. Yang keempat. Alhamdulillah masih ingat. Nah, perhatikan. Tadi kita sudah menghafal sholat, macam-macam sholat rawatib. Di antaranya adalah sholat sunnah rawatib. Perhatikan. Ada berapa macam sholat rawatib berarti? Ada 3. 1. Qobliyah. 2. Apa nak? Ada nyambung berarti. Ada berapa? 3. 1. 2. 3. Tidak nyambung. 1. Qobliyah. 2. Ayo Bapak ulangi. Rawatib ada berapa macam? 3. 1. Qobliyah. 2. Ba'diyah. 3. Agak dulu Pak, nak kreatif dulu Pak, nak nyari. Nak ngarang dulu. Ada berapa? Ada 2. Qobliyah, ba'diyah. Nah, ngapain kalian wajib disebutin? Wajib kan bukan sunnah. Kalian terlalu fokus dengan PPT. Nah, sudah. Jadi, sholat sunnah rawatib. Di antara kalian, siapa yang mengerjakan atau sering mengerjakan rawatib? Qobliyah atau ba'diyah? Kapan? Lazida. Ada. Dah kata nak. Untung nggak terbang. Kalau terbang sambil ketawa, hihihi. Ah itu Yonian itu. Usahakan, perhatikan. Usahakan kalau memang ada waktu, ada kesempatan, kerjakanlah sholat sunnah. Minimal, ya, minimal setelah sholat maghrib. Minimal, ya. Perhatikan, setelah sholat maghrib itu masa kalian langsung kemana nak? Kalau bisa, ya perhatikan. Kalau bisa sebelum subuh 2 rakaat. Tapi caknya kayak keberatan kalian setelah subuh. 2 rakaat subuh Pak, untung dikerja ke masih ngantuk. Oke lah, kita tinggal ke dengan alasan mungkin kalian ngantuk dan sebagainya. Ya, tapi kalau maghrib apa alasan kalian? Ya bukan maghribnya. Sunnahnya. Bapak tanya sunnahnya. Kalau wajib dah kata alasan. Nak capek, nak apa? Emang nak makan 2 rakaat dulu paling 2 menit salam-salam makanlah terserah. Niatnya. Perhatikan. Nanti dulu. Dalam sholat sunnah itu hanya berbeda dalam niatnya. Nanti akan kita bahas. Bagaimana niatnya? Sudah Bapak siapin di situ. Nah, perhatikan. Jadi usahakan belajar nak. Ya, qobliyah, ba'diyah dikerjakan. Minimal setelah maghrib 2 rakaat jadilah. Ngapa? Kalau menurut Bapak, ya, kalau setelah maghrib itu tidak ada alasan. Ngapa? Apa kalian nak makan? Makan, tunggulah 2 menit. Ya, untuk sholat dulu. Nak main, tunggulah dulu. Kalau yang lain, oke lah. Subuh, oke lah berat kalian. Ngapa? Masih ngantuk Pak. Kesiangan Pak. Subuh kadang tidak dikerjakan Pak. Ya, kerjakan ya. Sampai sini andanya? Nah, perhatikan. Apa itu sholat rawatib?
Ayo baca nak, yang ujung. Ini oh, yang ujung, keras. Nggak lihat? Nggak, diam biar nggak ngantuk. Keras suaranya. Masih nanggidupin. Masya Allah. Apa nak? Lihat di sini, biar nggak ngantuk. Sini, baca. Sini. Biar kelihatan nggak di situ. Sini, enggak apa-apa ini. Nah, baca. Yang putih, rawatib berasal qobliyah. Nah, sudah. Ayo perhatikan. Nah, kalau ada yang seperti ini kasih atau bacanya biar enak. Nah, rawatib berasal dari bahasa Arab artinya rotiba. Ya, apa berasal dari bahasa Arab rotiba? Artinya tetap abadi. Apa menurut istilah? Menurut istilah adalah sholat rawatib merupakan ibadah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dikerjakan sebelum atau qobliyah maupun sesudah atau ba'diyah sholat fardu, sebelum atau sesudah sholat fardu. Itu disebut dengan rawatib. Jelas sampai sini? Apa nak? Ya benar, tapi tadi misa-misa. Sebelum sholat wajib. Nah sesudahnya tidak disebut. Perhatikan, sini ada tabel. Kalau di LKS itu panjang. Kalau di LKS sudah Bapak taruh. Nah, nanti jangan suatu saat kalau seandainya kalian ini dulu. LKS itu sudah Bapak simpan ini drive-nya nih. Tinggal kalian klik buku bab ketiga. Kalau kalian pengen, Pak, ada LKS-nya. Nah, sudah Bapak siapin. Tinggal kalian belajar semangat. Ah, perhatikan. Sudah? Ini baca dulu keterangannya. Kalau yang kuning, salat rawatib muakkad, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Kalau yang merah, oranye ini, ghairu muakkad, tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Secara sholat rawatib 4 rakaat, 2 salam. Sampai sini ada yang tanya? Nanti ya, kita buka LKS-nya dulu. Ini nak, macam-macam sholat rawatib. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, usahakan 2 subuh itu kerjakan. Ya, apa diantaranya? Diantaranya sesuai dengan hadis Nabi. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh, sholat fajar di situ, qobliyah subuh, Allah berkahi rezekinya, lancar rezekinya, lebih baik jadi wong kayo. Itu balasannya. Sebelum subuh, tapi berat, ya dak? Sebelum subuh, Pak, sebelum subuh 2 rakaat, alangkah berat, Pak. Apa nak? Tidak bisa. Pak nih terbaik Pak, biar mak sholat mak badiah qobliyah 2 rakaat mak, 2 untuk mak, 2 untuk aku. Tak baca, ya, tidak bisa. Siapa mengerjakan dia pahala, tidak baca dititip-titip. Nah sudah, kalau LKS lagi kelamuan. Ini be. Nanti kalian pelajari yang di LKS ya. Kemudian 2 atau 4. Kalau di LKS kalian 4 sesuai dengan hadis Nabi. 4 rakaat sebelum. Ini nak, qobliyah berarti sebelum. Qobliyah berarti sebelum. Ba'diyah setelah. Sudah apa setelah? Setelah. Sesudah sama baik ya. Jadi perhatikan.
Usahakan yang kuning ini Nabi hampir tidak pernah meninggalkan. 90% Nabi gawe ke. Tidak 100%. Ngapa Pak? Lagi kalau 100% umatnya nganggep wajib. Jelas? Nabi selalu mengerjakan. Oleh karena itu kalian yang kuning-kuning ini kerjaku. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh. Gawe ke. Nabi jarang meninggalkan. Hampir tidak pernah. Sesekali. Kemudian 4 rakaat. Ini ambil di LKS ya. 4 rakaat saja. Biar sama dengan di LKS. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Berapa rakaat kalau? Ayo. Yang matematika. Berapa rakaat? Mana ada 11, nak. Berarti 12. Berarti yang qobliyah 12 rakaat. Ya, 12 rakaat. Yang muakkad 12 rakaat. Ghairu muakkad berapa rakaat? Hitung. 12. Ini 4 tambah 4 tambah 2. Nah. Jelas sampai sini? Ada timbul pertanyaan. Perhatikan. Pak, ngapo subuh dak katik ba'diyah? Ada katik kan? Nah, kosong di sini. Ini kosong, ini kosong. Ngapo kosong? Ayo. Apa? Kan sesudah, nak. Batas waktu, ada batasnya waktu. Ayo. Gemini, ayo. Kenapa tidak ada salat ba'diyah? Ayo. Gemini. GPT. Ayo. Kreatif dikit. GPT. Ayo, dapat? Kenapa sholat sunnah ba'diyah subuh tidak ada? Nah, apa alasannya situ? Ya ngapo udah ada. Bapak tanya, ngapo? Sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Nah, sholat kenapa kok ndak kate? Karena di situ dilarang, haram mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh, ndak boleh. Karena nanti ada 5 waktu yang haram dikerjakan untuk sholat. Bahkan ada mengatakan ndak sah. 5 waktu ndak sah, ndak boleh. Ya, apa nak? Masuk ndak di sini nak? Jelas? Nah, sekarang yang asar. Ngapo udah kali ba'diyah asar? Tadi ba'diyah subuh. Ngapo sekarang enggak ada ba'diyah asar? Asar ndak kati juga tuh. Waktu juga. Apa? Mano? Ayo, tadi subuh, sekarang asar. Karena ada larangan umum untuk salat Nah, setelah asar. ya sudah. Salam ya nak. Pak, izin matikan kalau dulu Pak. Stop kontak yang meledak Pak. Ngizin apa? Matikan Ayo, matikanlah, ada apa-apa. meter anak diturunkan dulu. Ya. Ya, ada apa-apa lah. Sudah, kita belajar tetap. Cuma ini memang mati. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Iya. Tutup, nak. Ada ditutup. Tutup. Sudah. Sudah. Kalian masih buka, kan? Sudah. Biarlah urusan di sana. Yang penting kita tetap fokus belajar. Perhatikan. Paling sinyal tidak ada. Sudah. Apa alasannya tadi? Ngapo? Ayo. Karena dilarang. Ya, perhatikan. Tadi Bapak katakan ada 5 waktu yang tidak boleh, haram sholat. 5 waktu. Pertama. Setelah ini sholat sunnah ya. Bapak ulangi. Ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak ngaruh.
matahari. Nah, perhatikan. Perhatikan. Ini dilarang untuk sholat. Pertama, ini sholat sunnah ya. Yang pertama, setelah sholat subuh, tidak boleh kita sholat sunnah. Ngapa? Haram. Kecuali ada sabab mutaqaddim. Contoh, apa itu sabab mutaqaddim? Misal, habis sholat subuh, kalian balik ke rumah, nak ke masjid lagi ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, tak masalah. Jelas? Nah, kalau tanpa ada sebab, tidak boleh. Yang kedua, saat matahari terbit, tidak boleh. Yang ketiga, saat matahari tepat di atas kita, saat zuhur. Nah, dekat di bayangan, siang hari, matahari tepat di atas kepala kita, itu pun tidak boleh. Saat ada bayangan berarti. Yang berikutnya, setelah sholat asar, tidak boleh. Yang berikutnya, saat matahari terbenam, tidak boleh. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Hati ya. Nah, perhatikan, panas, sabar. Mentang hasilnya mati, bentar lagi hidup. Perhatikan. Tadi Bapak nyinggung yang qobliyah. Yang muakkad. Yang ghairu muakkad nanti kita akan bahas saat sholat sunnah ghairu muakkad. Tapi di situ sudah dijelaskan, ya, sudah ada gambarannya. 4 rakaat, 2. Sampai sini ada nanya? Bapak. Apa slide berikutnya, Nak? Keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa rawatib tadi itu? Apa rawatib itu? Sekarang keutamaannya. 1. Terus? Nah, perhatikan. Sholat qobliyah subuh. Nanti. Qobliyah subuh itu selain pahala, Allah memberi keutamaan kepada kita. Kita ini kalau qobliyah subuh lebih kayo. Seakan-akan dunia ini milik kita. Jadi wong kayo. Jadi kalau seandainya kalian, Pak, pengen jadi wong kayo, Pak, kerjakanlah istiqomah sebelum subuh 2 rakaat. 2 rakaat itu sebenarnya banyak. Iyalah, namanya istiqomah. Udah baca, Pak, saya kok Pak, kok enggak kayo-kayo, Pak? Emanglah berapa hari? Baru 3 hari, Pak. Untuk qobliyah tidak masuk. Ya. Harus tiap hari. Qobliyah subuh 2, Pak. Istiqomah 2. Sampai kapan? Apa? Kan enggak sholat subuh, Nak. Kalau halangan seminggu udah sholat, berarti seminggu pula. Cuman, dah masalah. Jangan sholat. Apa? Bukan enggak kayo. Itu uzur syar'i. Ya, bukan menjadi alasan. Memang enggak bisa menghindar. Pak, misalnya, perhatikan. Misal, kalian sudah istiqomah. Sholat qobliyah subuh. Sudah istiqomah. Ya, perhatikan. Sudah istiqomah. Tiba-tiba hari Minggu karena semalam begadang bangun jam 12 siang. Nah, boleh tak sholat qobliyah subuh? Ayo. Boleh. Kalau seandainya kalian sudah istiqomah ngerjakan sholat qobliyah subuh, tiba-tiba bangun kesiangan, masih boleh qobliyah. Jelas? Apa manfaat, keutamaan di situ? Kalian ngerjakan qobliyah subuh, dunia dan seisinya seakan-akan milik kalian. Itu hadis dulu, Nak. Yang kedua, ayo.
Nah, perhatikan. Kalau kalian gawekan qobliyah ba'diyah 12 rakaat yang tadi, ya, yang tadi apa nak? Istiqomah, maka Allah jamin kalian punya rumah di rumah. Di rumah, di surga, salah. Kalian punya rumah di surga. Ya, kalian punya rumah di surga. Apa saja? 12 itu. Satu. Ayo. Masih nak buka PPT itu. Apa? Satu. Jangan qobliyah sebelum subuh. 2 rakaat qobliyah subuh gitu. 1. 2. 3. Salat zuhur. 3. 4. 5. Masih tidak kompak. Ulangi. 1. 2. 3. 4. 5. Ayo coba, yang putra dulu, keras dak dengan yang perempuan lagi. 1. 2. 3. Apa? 3 apa? 4. 5. Nah, yang lanang lempem. Coba yang perempuan. 1. 2. 3. 4. 5. Kira-kira siap mengerjakan? Siap meraktekan? Siap praktekan? Aki kan sholat zuhur ya. Aki sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, langsung yang lain itulah pergi. Kalian masuk ke musola. Allahu Akbar. Boleh tak? Boleh. Ya. Ya kalian yang perempuan, perhatikan. Pak, kami yang lanang nggak bisa, Pak. Kan tempat kami kan gantian dengan cewek. Berarti, perhatikan. Boleh di kelas, boleh nunggu yang cewek lah pergi lah selesai, baru kalian masuk. Pak, dijeda, boleh dah Pak, boleh. Misal, sholat zuhurnya jam 12, misalnya. Sholat ba'diyah zuhurnya jam 2, boleh. Tidak masalah, yang penting digawe ke. Sabar, di situ ada. Ayah, ada yang nanya sampai sini? Lihat ya, keutamaannya sholat rawatib 1. Ayo. Dibangunkan. Keutamaannya. Nah. Terus. Nah, perhatikan. Kalau Allah sudah buatin rumah untuk kalian, kira-kira mungkin enggak masuk surga? Sangat mungkin. Ngapa? Rumah lah ada, lah kapling. Kita ini tahu kapling? Lapesen gitu tempat, lapesen tanah, lapesen rumah, dah, lapesen surga. Apa nak? Jangan sampai agak masuk surga. Mana rumahku ini? Toleh jadi rumah. Nah, berarti udah ngerjakan qobliyah ba'diyah ini. Kerja ke? Jalan sampai sini? Ada yang tanya sampai sini? Nanti. Lanjut tanya. Sudah hidup lah nak? Ini nak? Hidupin. Apa di sini?
Perhatikan. Kok kacau yang di sini? Nah, tuh kalian ada yang tanya, Pak, niatnya Pak? Buka slide kalian, slide berikutnya. Buka slide berikutnya. Kita baca bareng-bareng. Niat sudah dibuka? Ya, slide berikutnya. Nah, niat salat qabliyah subuh. Bismillah. Kurang kompak. Coba yang zuhur. 1, 2, 3 kompak. Kok kacau yang sebelah sini? Oh. Kacau yang ini. Zuhurnya tidak bisa dibuka. Nah, baru. Berarti nanti harus dibenerin lagi nih. Besaan. Sekarang sunnah ba'diyah zuhur. 1, 2, 3. Nah, perhatikan cara bacanya, bukan kiblati, lanya itu tidak pendek, tidak panjang. Kiblati, jangan kiblati. Salah. Kiblati. Ulangi. 1, 2, 3. Usolli sunnata zuhri rak'ataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillah. Ada yang biasa mengerjakan salat qabliyah atau ba'diyah? Ada yang niatnya berbeda? Ya, ada? Tidak tahu, Pak. Inilah baru pertama kali belajar, Pak. Ya, terkadang juga ada usolli sunnata zuhri qabliyatan. Boleh. Apa nak? Boleh. Seandainya dipakai, Pak, misal ba'diyah, usolli sunnata zuhri qabliyatan, usolli sunnatan qabliyat zuhri. Boleh. Ada yang tanya sampai sini? Ya. Perhatikan. Sebutkan hal-hal yang harus perhatikan dalam mengerjakan sholat sunnah. 1. Ayo buka PPT-nya tuh. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan saat mengerjakan. Tidak di azan iqamah. 2. 3. 4. 5. Ada berapa macam sholat sunnah itu? Ada berapa macam sholat sunnah itu? 2. 1. 1. Muakkad. 2. Ghair muakkad. Yang muakkad ada berapa macam? 5. 1. 2. 3. 4. 5. Rawatib ada berapa macam? 2. 1. Qabliyah ba'diyah. Yang muakkad ada berapa macam sholat sunnah rawatib? Oh, bingung. Ada 12 rakaat. Apa saja? 1. 2 rakaat sebelum itu. Terus 3.
4, 5. Apa keutamaan sholat rawatib? Oh ya. Dunia dan sisinya. Yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanya? Hati, karena waktu kita sudah habis. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.